Welcome to my channel Juragan Sains. Kali ini kita akan mempelajari IPA kelas 7, yaitu latihan soal bab 5 klasifikasi makhluk hidup. Lebih tepatnya bab 1 ciri dan taksonomi makhluk hidup. Sebelum kita mulai, silakan sobat-sobat bisa like, komen, dan subscribe di channel Juragan Sains. Soal nomor 1. Berikut ini yang bukan merupakan ciri-ciri makhluk hidup adalah A. Bepergian, B. Bernafas, C. Berkembang biak, D. Peka terhadap rangsang. Jawabannya A. Bepergian. Ciri-ciri makhluk hidup ialah bernafas, bergerak, tumbuh dan berkembang biak, peka terhadap rangsang, membutuhkan energi, mengeluarkan zat sisa, dan tersusun atas sel. Jawaban B, C, dan D salah. Soal nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Salah satu ciri makhluk hidup yang ditunjukkan oleh gambar di atas adalah A. Berkembang biak, B. Peka terhadap rangsang, C. Tersusun atas sel, D. Tumbuh dan berkembang. Jawabannya D. Tumbuh dan berkembang. Jawaban A, B, dan C salah. Nomor 3. Robot bisa menunjukkan ciri-ciri seperti makhluk hidup. Salah satunya ialah bergerak, memerlukan energi, dan peka terhadap rangsang. Meskipun bisa menunjukkan ciri-ciri tersebut, mengapa robot tidak termasuk makhluk hidup? A. Robot tidak bisa berkembang biak, B. Tidak semua ciri makhluk hidup terpenuhi, C. Tidak tersusun oleh sel, dan D. Robot diciptakan oleh manusia. Jawabannya B. Tidak semua ciri makhluk hidup terpenuhi. Suatu benda bisa dikatakan makhluk hidup jika semua ciri-ciri makhluk hidupnya terpenuhi semua. Jawaban A, C, dan D salah. Perhatikan gambar berikut. Hewan di atas termasuk ke dalam kelas A. Mamalia, B. Aves, C. Reptil, D. Amfibi. Jawabannya B. Aves. Nah, untuk menjawab soal seperti tadi, kita menggunakan kunci dikotomi seperti berikut. Nah, bisa diperhatikan. Pertama, vertebrata. Nah, apakah hewan tersebut berambut? Nah, karena bebek tidak berambut, maka kita pilih tidak. Kemudian, apakah berbulu? Nah, jawabannya ya, berarti hewan tadi termasuk kelas Aves. Jawaban A, C, dan D salah. Soal nomor 5. Kunci determinasi disebut dengan kunci dikotom. Hal ini dikarenakan berisi A. Satu karakter pilihan dalam tiap baitnya dan saling berlawanan, B. Tiga karakter pilihan dalam tiap baitnya dan saling berlawanan, C. Dua karakter pilihan dalam tiap baitnya dan tidak saling berlawanan, D. Dua karakter pilihan dalam tiap baitnya dan saling berlawanan. Jawabannya D. Dua karakter pilihan dalam tiap baitnya dan saling berlawanan. Jawaban A, B, dan C salah. Soal nomor 6. Perhatikan gambar berikut. Berdasarkan kunci determinasi di samping, contoh tanaman yang memiliki kunci 1B, 3B, dan 4A adalah A. Jagung, B. Melinjo, C. Durian, D. Kacang panjang.
Jawabannya A. Jagung. Berdasarkan kunci determinasi 1B, 3B, dan 4A, maka menunjukkan bahwa tanaman tersebut termasuk monokotil. Pilihan yang termasuk tanaman monokotil ialah jagung. Untuk melinjo termasuk gimnospermae, untuk durian dan kacang panjang termasuk dikotil. Soal nomor 7, tingkatan terendah dari klasifikasi tumbuhan dan hewan adalah A. Kelas, B. Ordo, C. Spesies, D. Familia. Jawabannya C. Spesies. Urutan tingkatan takson mulai dari yang tertinggi ke tingkat yang terendah, yaitu kingdom, kerajaan atau regnum dunia, phylum atau divisio, kelas, ordo, family, genus, dan terakhir ialah spesies. Untuk jawaban A, B, dan D salah. Soal nomor 8, perhatikan gambar berikut. Gambar hewan di samping merupakan kelompok hewan yang berada dalam satu kelompok, yaitu Felidae. Termasuk dalam takson apakah gambar tersebut? A. Kelas, B. Ordo, C. Genus, D. Familia. Jawabannya D. Familia. Takson Familia pada hewan biasanya memiliki akhiran idae, misalkan Felidae, keluarga kucing, Canidae, keluarga anjing, dan Hominidae, keluarga kera. Jawaban A, B, dan C salah. Soal nomor 9, berikut ini yang bukan merupakan aturan tata nama binomial nomenklatur adalah A. Nama ilmiah yang digunakan harus merupakan bahasa Inggris. B. Nama ilmiah yang digunakan harus merupakan bahasa Latin atau bahasa lain yang dilatinkan. C. Penulisan nama ilmiah harus ditulis miring atau digaris bawahi. D. Kata pertama menunjukkan genus, sedangkan kata kedua menunjukkan spesies. Jawabannya A. Nama ilmiah yang digunakan harus merupakan bahasa Inggris. Aturan penulisan binomial nomenklatur ialah sebagai berikut. Yang pertama, nama ilmiah yang digunakan harus merupakan bahasa Latin atau bahasa lain yang dilatinkan. 2. Nama ilmiah terdiri atas dua kata. Kata pertama menunjukkan genus, sedangkan kata kedua menunjukkan spesies. 3. Huruf pertama pada genus menggunakan huruf kapital, sedangkan pada spesies menggunakan huruf kecil semua. Dan yang keempat, penulisan nama ilmiah harus ditulis miring atau digaris bawahi. Soal nomor 10, perhatikan gambar berikut. Nama ilmiah dari gambar tersebut adalah A. Oryza sativa, B. Felis domestica, C. Manis javanica, dan D. Panthera tigris. Silakan tulis jawaban kalian pada komentar di bawah ini. Demikian pembahasan kita kali ini. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe di channel Juragan Sains. Terima kasih.